hakim itu adalah utusan Tuhan. Kalau utusan Tuhan sendiri melanggar hukum, mestinya kita kan malu gitu. Kalau terjadi perbuatan tercela itu dilakukan oleh 1-2 orang saja, maka 8.000 hakim yang lainnya merasakan dampaknya gitu kan. Saya sendiri sebagai hakim juga sedih ketika ada rekan kita yang melakukan perbuatan yang kurang baik, tetapi semuanya ikut dianggap kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Mari ke Monas. Mari wujudkan kepanitraan Mahkamah Agung yang modern dan berintegritas. Episode kali ini berbeda dari episode sebelum-sebelumnya, karena episode kali ini adalah episode khusus dalam rangka HUT IKHI ke-72. Seperti biasa, saya Angel Verstia Kresna akan menemani jalannya diskusi pada podcast kali ini. Dalam sistem peradilan, hakim adalah pilar utama dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seperti profesi notaris yang memiliki ini dan dokter yang tergabung dalam IDI, para hakim juga memiliki organisasi profesi yang menaungi mereka, yakni IKHI, Ikatan Hakim Indonesia. Organisasi ini menjadi rumah bagi seluruh hakim dari 4 lingkungan peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan tun, dan peradilan militer. Untuk membahas lebih dalam tentang peran IKHI dalam memperjuangkan anggotanya, telah hadir di studio kami narasumber yang paling kompeten untuk membahas topik ini, yakni Yang Mulia Dr. Haji Yarsardin, SHM Hum, Ketua Umum Pengurus Pusat IKHI Masa Bakti 2022-2025. Selamat siang Yang Mulia. Selamat siang Mbak Angel. Terima kasih Yang Mulia telah sudi meluangkan waktu untuk berbicara di tengah padatnya jadwal Yang Mulia. Mungkin kita langsung berdiskusi lebih lanjut? Iya, langsung aja. Sebagai Ketua IKHI, Yang Mulia tidak saja berperan dalam segi administratif, tetapi juga membimbing dan memperjuangkan kesejahteraan para anggotanya. Saya ingin tahu bagaimana rasanya Yang Mulia menjadi ayah dari lebih dari 7.000 hakim seluruh Indonesia. Ya, pertama saya bersyukur dapat kesempatan untuk menjadi Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia pada Munas tahun 2022 yang lalu. Senang sekali kita bersama-sama mengurus Ikatan Hakim Indonesia ini yang anggotanya hampir 8.000 orang dan punya dinamika tersendiri. Oleh karena itu, di samping dinamika sebenarnya ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama tentunya. IKHI itu berdiri sejak tanggal 20 Maret 1953 Yang Mulia ya? Ya, betul. Dan IKHI saat ini menjadi satu-satunya organisasi profesi bagi hakim. Apakah tidak ada organisasi lain selain IKHI? Atau boleh nggak hakim mendirikan organisasi lain untuk menjadi wadah bagi mereka? Ya, IKHI adalah satu-satunya organisasi profesi bagi hakim. Itu tercantum di dalam anggaran dasar kita pasal 1 ayat 2 Anggaran Dasar Ikatan Hakim Indonesia. Oleh karena itu tidak ada organisasi profesi lain selain IKHI untuk para hakim seluruh Indonesia. Adapun misalnya ada kelompok-kelompok diskusi, kelompok-kelompok yang untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka masing-masing di satu daerah misalnya, itu boleh-boleh saja. Hanya saja dalam pasal 6 ayat 2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kita menyatakan bahwa IKHI dapat membentuk badan-badan. Oleh karena itu ada 3 badan yang sekarang yang sudah dibentuk oleh IKHI, yaitu Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia, Badan Pengelola MES, dan Badan Pengelola Dana Sosial Hakim. Itu tiga badan ini di bawah IKHI. Jadi bukan berdiri sendiri tapi di bawah IKHI. Jadi apabila ingin membentuk forum diskusi, semuanya tetap harus di bawah naungan IKHI. Tetap di bawah naungan IKHI. Jadi tidak boleh berorganisasi sendiri di luar IKHI. Ini demi kesatuan dan persatuan di antara para hakim ya Yang Mulia ya. Betul. Jadi tantangan kita ke depan berat. Oleh karena itu kita harus bersatu bersama-sama memperjuangkan nasib
atau apa yang harus diperjuangkan untuk kesejahteraan, misalnya kesejahteraan hakim dan lain-lain. Bagaimana kita bisa memperjuangkan lebih jauh apabila persatuannya kurang kuat ya Yang Mulia? Benar sekali Mbak Angel, bahwa kita pepatah orang tua kita dulu kan, kalau lidi hanya satu berdiri sendiri akan mudah dipatahkan, tetapi kalau lidi diikat menjadi satu, lidi yang banyak, maka tidak gampang untuk dipatahkan. Saya kira ini masih pemeo orang tua kita dulu ini masih berlaku sampai sekarang ini. Jadi karena perjuangan kita berat dan banyak yang harus kita perjuangkan, maka kita harus bersatu. Kalau tidak bersatu, perjuangan ini tentu akan tidak gampang untuk kita peroleh gitu. Baik, itu penting. Mari kita menjaga persatuan bagi seluruh hakim di Indonesia. Ya. Selanjutnya di dalam pasal 15 anggaran dasar, anggaran rumah tangga hasil Munas yang terakhir, struktur IKH itu terdiri dari 3 tingkatan ya Yang Mulia ya. Betul. Ada pengurus pusat, ada pengurus daerah, ada pengurus cabang. Apa bedanya di antara 3 itu? Ada mekanisme koordinasi di antaranya? Ada. Jadi pengurus cabang itu di atasnya adalah pengurus daerah. Di atas pengurus daerah itu adalah pengurus pusat. Dalam hal-hal tertentu ada yang menjadi kewenangan pengurus daerah, ada yang menjadi kewenangan pengurus pusat, ada yang menjadi kewenangan pengurus cabang. Semua pengurus ini punya kewenangan masing-masing. Akan tetapi kalau ini sudah bersifat nasional, maka itu adalah kewenangan pengurus pusat dan harus satu kata antara pengurus pusat, pengurus daerah dan pengurus cabang. Pengurus cabang bisa mengurus misalnya tentang warga hakim yang ada di kabupaten dan kota. Kemudian yang di provinsi, pengurus daerah punya kewenangan sendiri untuk mengurus teman-teman hakim di daerah. Tetapi program-program nasional itu berasal dari Munas, amanat Munas yang dulu juga berasal dari pengurus daerah dan pengurus cabang. Saya lihat baik di pengurus daerah, cabang maupun pusat, Yang Mulia maupun pengurus-pengurus sebelumnya sudah makin banyak melibatkan hakim-hakim muda. Apakah ini bagian dari strategi untuk regenerasi ke depannya? Benar sekali. Jadi suatu organisasi itu dianggap berhasil bukan saja dia berhasil melaksanakan program kerja yang sudah diamanatkan oleh Munas, tetapi juga berhasil untuk regenerasi. Karena tentu kita seperti saya akan pensiun tidak lama lagi. Seperti Pak Sekum misalnya akan pensiun juga tidak lama lagi. Akan digantikan oleh hakim-hakim muda, adik-adik kita yang masih muda. Oleh karena itu supaya regenerasi ini sustainable, ya, biar dia sustain, maka anak-anak atau adik-adik kita yang muda ini sudah kita libatkan di dalam kepengurusan pengurus pusat. Saya bangga dengan teman-teman kita, adik-adik kita yang hakim-hakim muda. Mereka punya kreativitas tersendiri, punya kecerdasan yang bagus, sehingga kecerdasan dan kreativitasnya itu digunakan untuk kemajuan Ikatan Hakim Indonesia. Tentu memang mereka belum banyak pengalaman, dan pengalaman itulah yang harus kita bagikan, kita yang lebih senior, kepada adik-adik kita yang masih lebih junior. Pengurusnya balance antara generasi yang lebih senior bisa membagikan pengalaman, sedangkan generasi yang muda yang mungkin tentunya lebih mempunyai energi juga lebih berkreativitas ya. Jadi balance lah di dalam organisasi tersebut. Ya. Jadi kita Mahkamah Agung dengan persetujuan Mahkamah Agung tentunya merekrut anak-anak muda kita, hakim-hakim muda kita yang untuk bertugas di Mahkamah Agung. Dan saya berulang-ulang mengatakan bahwa tugas di Mahkamah Agung ini memang banyak. Tugas kita menyelesaikan perkara juga tidak boleh kendor, tetapi
sisa-sisa waktu kita wakafkan untuk mengurus IKHI gitu. Diwakafkan dari kita untuk kita kembali. Untuk kita juga. Nah, ini kita mungkin ke hal yang paling dipedulikan oleh para anggotanya. Ya. Nah, Munas IKHI ke-20 telah merancang berbagai program kerja. Yang paling utama adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dari sekian banyak yang dicanangkan, juga banyak juga yang telah terrealisasi, alhamdulillahnya. Seperti asuransi kesehatan dan peningkatan tunjangan hakim dengan terbitnya PP 44 tahun 2020. Yang Mulia bisa menceritakan bagaimana perjuangan yang telah dilakukan IKHI hingga akhirnya rekan-rekan sesama hakim bisa menikmati peningkatan kesejahteraan tersebut. Ya, sejak kami diberi amanat pada tanggal 20 bulan November tahun 2022, itu diberi amanat untuk menjadi pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia. Kita membentuk tim dari IKHI untuk mendampingi Mahkamah Agung, dalam hal ini Biro Renok, Biro Humas, Biro Keuangan, untuk berusaha kembali mengusulkan perbaikan kesejahteraan hakim melalui perubahan PP 94. Sebelum PP 94 itu, kita juga sudah sebetulnya sejak zaman Pak Suhadi, pengurus sebelumnya, sudah dibentuk juga tim untuk untuk kesehatan. Jadi peningkatan kesehatan hakim. Alhamdulillah, tim itu kemudian setelah kami menjadi pengurus, tim itu kita tambah, kita perkuat, kemudian tim itu berhasil memperjuangkan asuransi in health untuk teman-teman kita hakim seluruh Indonesia. Memang belum sepenuhnya seperti yang kita kehendaki. Kita menghendaki bukan hanya hakim yang mendapatkan fasilitas asuransi, tetapi juga keluarga hakim, istrinya dan anak-anaknya. Namun demikian, pada waktu itu Menteri Keuangan masih punya keterbatasan, belum bisa memberikan fasilitas asuransi itu kepada keluarga hakim. Tapi ya, kita gimana pun juga kita harus bersyukur, fasilitas hakim tidak lagi BPJS, tetapi sudah sekarang asuransi in health. Ya, alhamdulillah, step by step ya Yang Mulia. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan perjuangan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012. Sejak Pak Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia Pak Saripudin pada waktu itu mengirim surat ke Sekretaris Negara, teman-teman kita IKHI yang sudah dibentuk tadi ada 6 orang timnya, mendampingi Biro Renok untuk mengikuti step by stepnya perjuangan itu. Yang mulai dari Kemensesnek, Kementerian Sekretaris Negara, kemudian ke Menpan RB, kemudian ke Kementerian Keuangan, kemudian kembali lagi ke Seknek, kemudian sampai dengan ditandatangani Presiden. Step by stepnya itu diikuti oleh tim kita, tim IKHI bersama dengan Biro Organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alhamdulillah, perubahan PP 94 yaitu menjadi PP 44 tahun 2024 disetujui dan ditandatangani oleh Presiden seperti yang sekarang ini. Memang betul tidak seperti yang kita usulkan, tapi ibarat orang pepatah orang, kalau ada burung punai di tangan, maka itu juru yang kita pegang, karena ini sudah di tangan. Daripada melepaskan burung punai yang sudah di tangan, kemudian mengharapkan burung yang lebih besar, burung enggang misalnya, yang lebih besar, yang masih terbang di awang-awang. Jadi intinya kalau dari sisi agama ya kita syukuri dululah yang kita terima. Yang lain kita perjuangkan lagi nanti yang akan datang. Semakin kita bersyukur atas apa yang diberikan Allah, akan semakin banyak yang kemudian akan diberikan oleh Allah di kemudian hari. Betul sekali seperti itu. Tentu saja dengan sudah tercapainya dua hal ini,
IKHI tidak langsung lega, pasti ada hal yang akan dilakukan ke depannya. Saat ini apa yang sedang diperjuangkan IKHI? Ya, amanat PP 94 tahun 2024 itu ada 3 hal yang harus dilakukan lagi. Pertama, menderap atau menyiapkan peraturan pemerintah untuk pensiun. Jadi bagaimana nanti aturan-aturan tentang pensiun itu akan diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi teman-teman hakim sekarang atau IKHI yang telah dibentuk tim yang lalu itu mempersiapkan mendampingi Biro Renok untuk bersama-sama dengan Seknek dan Kemenpan RB mempersiapkan peraturan pemerintah itu. Itu satu. Yang kedua, yang juga kita harus persiapkan berdasarkan amanat PP 44 tahun 2024 itu adalah peraturan Menteri Keuangan tentang tunjangan kemahalan. Jadi tunjangan kemahalan yang ada sekarang ini memang belum seperti yang kita kehendaki. Oleh karena itu harus ada lagi nanti peraturan Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan untuk mengatur masalah tunjangan kemahalan tersebut. Yang ketiga yang harus kita persiapkan juga adalah peraturan Mahkamah Agung tentang tunjangan-tunjangan lain pada gaji pokok, ya, pada gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lainnya, gitu. Tunjangan istri, tunjangan beras dan lain sebagainya. Jadi prioritas kita ke depan ada 3 hal ini, mempersiapkan amanat PP 44 tahun 2024 tersebut. Di samping ada program-program lain, kemarin kita beraudiensi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membicarakan tentang mutasi hakim yang juga akan berimbas pada pendidikan anak-anak hakim itu sendiri, ya. Alhamdulillah respon beliau bagus kemarin dan beliau akan membuat surat edaran agar penerimaan murid yang melalui mutasi ini dipermudah, dan kata beliau bukan hanya untuk hakim tetapi untuk seluruh, misalnya TNI Polri, kemudian PNS yang lain. Jadi itu ke depan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini bisa mengeluarkan surat edaran tersebut sehingga mempermudah mutasi atau pindahnya teman-teman kita dan memindahkan sekolah anaknya ke tempat yang baru. Ketika hakim harus pindah, nasib pendidikan anak ini menjadi PR juga bagi semua hakim. Dari anaknya yang SD, SMA, kuliah, bagaimana ini? Apakah di tempat baru sekolah bisa menerima mereka apabila masuk di tengah semester? Dengan adanya perjuangan yang Mulia pimpin, alhamdulillah ini akan sedikit memberikan kelegaan bagi hakim-hakim yang akan pindah ke depannya. Mungkin saya agak mundur sedikit mengenai sistem pensiun tadi. Ya. Seberapa penting hal ini sehingga menjadi agenda prioritas saat ini? Ya, sebetulnya pada pengusulan perubahan PP 94 tahun 2012, Mahkamah Agung itu mengusulkan ada 8 item yang harus harus diubah. Pertama gaji pokok, kemudian tunjangan jabatan, kemudian tunjangan kemahalan, kemudian sewa rumah, kemudian transportasi, kemudian yang lain-lain lagi. Itu yang diusulkan oleh Mahkamah Agung. Tetapi ternyata yang disetujui oleh Kementerian Keuangan hanya satu, yaitu perbaikan tunjangan jabatan. Nah, oleh karena itu yang tunjangan yang lain ini termasuk pensiun itu belum ada perubahan. Pensiun ini penting karena selama ini kan kita
dalam aturan kita disamakan dengan pegawai negeri sipil. Oleh karena itu hakim pensiun itu hanya 75% dari gaji pokoknya. Nah, kalau gaji pokok kita masih seperti sekarang ini, maka antara penghasilan pensiun aktif dengan pensiun itu jauh sekali. Ya. Selisihnya itu jauh sekali. Oleh karena itu penting ini kita urus, kita persiapkan kembali supaya gaji pokok ini tidak terlalu beda selisihnya atau tidak terlalu banyak beda selisihnya dengan penghasilan ketika masih aktif gitu. Kita sudah mendengar bahwa yang diperjuangkan hakim karir yang masih aktif, hakim yang akan pensiun, juga hakim ad hoc juga merupakan bagian dari IKHI juga kah? Betul. Jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Hakim Indonesia menyatakan di samping hakim karir, hakim ad hoc juga adalah anggota Ikatan Hakim Indonesia. Jadi tetapi karena peraturannya itu berbeda. Kalau kita itu peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, mereka itu aturannya diatur oleh peraturan presiden Perpres nomor 5 tahun 2013. Nah, dan sekarang perubahan Perpres nomor 5 tahun 2013 itu sedang berproses, sedang berjalan. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan teman kita hakim ad hoc bisa menikmati perbaikan tunjangan sebagaimana hakim-hakim yang lain. Saya perhatikan agak terjadi perbedaan tunjangan ya antara hakim ad hoc pengadilan HAM yang sudah diakomodir dalam Perpres 42 tahun 2023 sedang dengan hakim ad hoc lain seperti Tipikor, PHI yang masih Perpres nomor 5 tahun 2013. Nah, apakah IKHI akan memperjuangkan supaya tunjangan ini bisa disamaratakan ke depannya? Betul. Jadi perjuangan kita juga tim IKHI sudah membicarakan hal ini dengan Kemenpan dan Menteri Sekretariat Negara untuk ke depan kita minta disamakan. Peraturan pemerintah nomor 42 itu memang hakim ad hoc lebih besar, hakim ad hoc HAM itu lebih besar tunjangannya, dengan harapan hakim ad hoc yang lain, PHI dan hakim ad hoc perikanan itu bisa mengikuti nanti pada saatnya nanti bisa mengikuti, artinya naik juga ya, seperti itu. Itu sebetulnya idealisme yang pertama, tetapi memang tidak semudah apa yang kita seperti membalik telapak tangan kan. Merubah sebuah peraturan presiden itu prosesnya panjang, mulai dari Seknek, Kemenpan, kemudian Kementerian Keuangan, kembali lagi Seknek, baru ditandatangani presiden. Ya, apalagi sekarang lagi ada efisiensi ini, tentu tidak bisa secepat apa seperti yang kita harapkan. Ya. Setelah kita berbicara mengenai bagaimana struktur organisasi dan kita juga sudah membedah program kerja yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan, mungkin kita sekarang yang mulia bisa memberikan arahan. Tidak lama lagi kita akan menyambut peringatan HUT IKHI yang ke-72. Apakah ada pesan dan arahan kepada pengurus daerah dan pengurus cabang di seluruh Indonesia dari Yang Mulia sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat? Ya, peringatan ke-72 lahirnya Ikatan Hakim Indonesia ini hendaknya kita jadikan momen untuk semua kita meningkatkan integritas hakim di semua wilayah di seluruh Indonesia ini. Mari kita mulai dari lembaga kita. Dari lembaga kita sebagai hakim, hakim itu adalah utusan Tuhan. Kalau utusan Tuhan sendiri melanggar hukum, mestinya kita kan malu gitu. Mestinya kita malu. Oleh karena itu, apa yang terjadi baru-baru ini kita harapkan itulah kejadian yang terakhir. Ke depan mari kita berbenah, sama-sama introspeksi diri, kemudian kita bertekad
melalui ulang tahun ke-72 ini untuk lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Kemudian mari kita bersama-sama saling mengingatkan bersama-sama teman kita sejawat, sesama hakim, satu kantor misalnya, saling mengingatkan untuk tidak melakukan satu perbuatan yang tercela, sehingga yang kalau terjadi perbuatan tercela itu dilakukan oleh 1-2 orang saja, maka 8.000 hakim yang lainnya merasakan dampaknya gitu kan, akan merasakan dampaknya. Seolah-olah pemberitaan itu menyatakan bahwa semua hakim itu sama dengan yang pernah ditangkap oleh KPK dan kejaksaan misalnya. Padahal masih jauh lebih banyak hakim yang berintegritas ketimbang yang integritasnya rendah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama, sekali lagi saya ulangi, ulang tahun IKHI ke-72 ini jadi momen kita bersama untuk bersama-sama meningkatkan integritas. Mudah-mudahan tidak ada lagi terjadi apa yang terjadi sekarang ini yang mengakibatkan dampaknya itu kepada semua hakim, bahkan kepada institusi kita Mahkamah Agung yang besar ini. Ya memang menjadi, saya sendiri sebagai hakim juga sedih ketika ada rekan kita yang melakukan perbuatan yang kurang baik, tetapi semuanya ikut dianggap kurang baik. Ya. Mungkin terakhir dari diskusi hari ini, apakah Yang Mulia punya harapan untuk masa depan profesi hakimnya, serta untuk IKHI sebagai organisasi? Ya, saya berharap teman-teman adik-adik kita hakim-hakim muda ini yang akan menjadi penerus IKHI ke depan. IKHI sudah berumur 72 tahun. Dari satu sisi kalau kita lihat sudah cukup dewasa kalau orang umur 72 tahun. Betul sudah banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh IKHI. Tetapi tantangan ke depan itu makin berat. Makin banyak yang harus kita selesaikan, yang harus kita perjuangkan masih banyak untuk kesejahteraan hakim, keamanan hakim, perumahan hakim, kemudian transportasi hakim dan lain yang selama ini belum cukup memadai. Nah, perjuangan-perjuangan ini tentu harus dilakukan oleh orang-orang yang militan gitu. Yang maksud saya militan punya visi ke depan dan pantang menyerah. Kita upayakan hari demi hari, waktu demi waktu. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap ya hakim-hakim muda ini akan melanjutkan IKHI ini dan akan lebih maju ketimbang periode-periode kami yang sudah lebih senior. Terima kasih Yang Mulia atas wawancara yang sangat berharga ini. Percakapan kita hari ini semakin memperkaya pemahaman tentang IKHI sebagai wadah perjuangan dari dan untuk hakim di Indonesia. Juga bisa membuka mata para rekan-rekan yang di luar pengadilan bahwa peradilan ini tidak seperti yang mereka bayangkan, meskipun ada 1-2 oknum yang melakukan, yang baik jauh lebih banyak. Benar, jadi terima kasih juga ini Mbak Angel. Saya senang berada di Mari ke Monas. Ini untuk yang pertama kalinya bagi saya mengikuti podcast ini. Mudah-mudahan ke depan banyak program-program IKHI bisa disebarkan ke teman-teman kita di daerah melalui podcast ini juga. Insya Allah Yang Mulia, karena kebetulan pimpinan kami Pak Panitra adalah sekum juga dari IKHI. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada para insan peradilan yang telah bergabung sepanjang jalannya diskusi ini. Edisi podcast kali ini merupakan kerjasama dari Kepanitraan Mahkamah Agung dan Panitia HUT IKHI ke-72. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Mari ke Monas, di mana kita akan terus menyelami kisah dan pemikiran tokoh-tokoh peradilan dan hukum di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpisah dan semoga hari kita penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan.